boleh dari sektor Kalvari. Kita memberikan persembahan syukur. Bapak Ibu Jemaat, sebelum kita memberikan persembahan syukur, dengarkanlah anjuran. Marilah kita menyatakan tanda syukur kita dengan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Lebih daripada itu, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil mempersembahkan syukur dijalankan jemaat, mari kita angkat nyanyian dari nyanyian GPM 173 ayat 1 dan seterusnya. Kami syukur dan berkat-Mu yang mengalir tiada hari, bagaikan derasnya sungai, bangkitkan kiranya
Bapak Ibu Jemaat, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, karena di saat ini Engkau telah memberikan kami kesempatan memberikan persembahan syukur, tanda ungkapan syukur kami. Biarlah Engkau terima semuanya ini Bapa, dan Engkau ajari kami bukan saja uang yang kami beri, tetapi kehidupan kami persembahkan kepada Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu Jemaat, silakan duduk. Bapak Ibu sekalian, kita akan dengarkan pujian 2 solo, 1 Saudara Willy Sepakua dan kedua yang terlambat tadi Nona Aprilia Yosef. Silakan. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada hati yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal.
ada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, segalanya bagiku. Anugerah-Mu,
bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu sumber kekuatan bagiku. Semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Dan anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayangmu sumber kekuatan bagiku. Terima kasih Aprilia dan Billy dengan pujiannya. Saudara, kita bersatu dalam syafaat. Kita akhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Kita berdoa. Ya Tuhan, datanglah dengan kehendak-Mu dan kuasa-Mu memberkati ibadah ini. Ibadah yang melandasi persidangan ke-42 Jemaat GPM Kelala Hati Kecil. Isi kami dengan firman-Mu ketika Tuhan datang dengan kesetiaan dan keadilan. Dipahami sebagai Tuhan datang dengan hukum-Mu, pengadilan-Mu. Tetapi semua orang bersuka cita, orang-orang yang bersalah dan orang-orang yang baik. Mereka tidak takut bukan karena mereka tidak menyadari kesalahan dan kedegilan hatinya. Tapi orang-orang bersalah itu terutama datang karena mereka mau dengar Tuhan sebutkan kesalahan mereka, kejahatan mereka, dan mereka mau menjadi baik. Mereka bersuka cita sebab Tuhan sendiri akan bicara kepada mereka lewat mulut para hamba-Mu imam dan imam besar di tabernakel tempat ibadah Israel itu. Dan disitulah terjadi hal-hal yang luar biasa, orang memuliakan nama Tuhan, membarui kehidupannya, dan bersatu dengan janji setia mau ikut Tuhan seumur hidup mereka. Tentu tradisi Israel itu tidak jauh berbeda dengan kami di persidangan ini. Mana-mana di seluruh GPM, bahkan di seluruh gereja persidangan selalu diisi dengan debat, pertentangan. Tapi hendaklah semua orang menyadari bahwa pertentangan mencari kebenaran itu bukan karena dia yang benar, tapi karena Tuhanlah yang benar. Sehingga ketika ada hal yang kurang di dalam pelaksanaan yang disebutkan oleh orang-orang yang menyampaikannya, mereka tidak lebih daripada orang-orang yang melakukan kesalahan itu. Karena semua orang dalam gereja mencari kemuliaan Tuhan, menantikan kemurahan Tuhan. Sebab gereja ini milik Tuhan, dan disitulah persekutuan yang bersaksi, bersekutu, melayani dan memberdayakan catur panggilan gereja Protestan Maluku dipahami sebaik-baiknya. Kami percaya Tuhan sidang ini akan berjalan dengan baik. Tuntun pimpinan sidang, peserta sidang, tuntun kami seluruh jemaat-Mu, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak yang berdoa di rumah-rumah tentang cinta mereka kepada gereja-Mu, kepada jemaat ini. Dan biarlah semua kontribusi, usul, saran, dan perbaikan
adalah demi keutuhan, kesatuan, dan kebaikan pelayanan gereja ini. Sertai semua proses, terutama panitia pelaksana yang telah siap melaksanakannya dengan baik. Sertai gereja-Mu ya Tuhan dengan segala tanggung jawab. Jemaat-jemaat di GPM pada hari ini melakukan sidang-sidang jemaat. Berkati majelis pekerja klasis yang mendampingi persidangan-persidangan dengan hikmat-Mu. Berkati pimpinan gereja, sinode, yang tentu saja dengan berbagai materi arahan yang telah diberikan lewat klasis sampai di jemaat-jemaat. Berbagai pemerintah, terutama pemerintah di negeri kami, Praja dan Ibu Kepala Desa, 2 negeri 1 jemaat ini Tuhan berkati dan kuatkan. Hidup dan pekerjaan umat-Mu kami berdoa ya Tuhan di tengah kesulitan yang besar ini. Harga-harga barang mahal, orang elahai di mana-mana. Tapi sampai saat ini Tuhan memberikan kehidupan kepada kami semua. Tolong yang berkekurangan dan teduhkan yang punya berkelebihan. Berdoa ya Tuhan terutama bagi kualitas hidup orang bersaudara, bukan cuma di negeri Galalah hati kecil, tapi di seluruh Maluku, sebagai sebuah kekuatan filosofi lokal yang membuat orang-orang bersaudara ini bersiap membangun, menjalin kehidupan bersama. Terutama ya Tuhan menghadapi Pileg dan Pilpres 14 Februari mendatang. Berkati hamba-hamba-Mu yang mencalonkan diri dan meminta hikmat Tuhan, pada saatnya diberkati menjadi berkat bagi jemaat dan negeri ini. Berikan kami kedamaian-Mu ya Tuhan. Ketika kekhawatiran di mana-mana merajalela, orang bilang kalau yang ini menang nanti begini, orang ini menang nanti begini. Hanya ada orang satu yang selalu membawa kedamaian, ialah kasih setia Tuhan Yesus bagi kami. Jaga negara ini dengan kuasa-Mu. Pemerintah, begitu juga seluruh masyarakatnya. Bapa di surga, kami pun datang dengan hidup umat-Mu di jemaat 2 negeri 1 jemaat ini. Orang-orang yang susah, yang sakit, orang-orang tua, anak-anak yatim piatu. Doa bagi berbagai macam pergumulan yang menjadi tanggung jawab hamba-hamba Tuhan ini. Berbagai pergumulan yang menjadi tanggung jawab pemerintah di 2 negeri 1 jemaat ini. Berdoa bagi orang tua-tua yang dari mereka kami tahu tentang pengalaman bersama dengan Tuhan. Berdoa bagi ibu-ibu yang sementara ini hamil atau mengandung anak-anak. Bagi istri-istri yang disakiti dan suami-suami juga yang ditinggalkan. Anak-anak, kehidupan si antero adalah dalam tangan-Mu. Begitu banyak Tuhan sesungguhnya yang hendak kami doakan. Engkau yang punya segala kepenuhan, karena itu berilah kami diam seketika melihat doa kami di hadirat-Mu. Ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajak kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, bila kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhan yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, kebaktian ini akan usai, tetapi tugas menjadi saksi Kristus akan terus kita laksanakan. Persidangan ke-42 Jemaat GPM Galalah Hati Kecil adalah wujud tanggung jawab kita selaku gereja yang terus bergumul di dalam dunia untuk meningkatkan kualitas hidup bersama di tengah-tengah perubahan zaman. Jemaat, mari berdiri, kita menyanyi bersama. Jika Tuhan bawa
bagi Tuhanmu, ikut firman-Nya. Semua bangsa jadi murid-Nya, firman Tuhan jayalah. Selamat kita pulang dengan berkat-Nya. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin, amin, amin. Bapak Ibu selamat bersidang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Dengan memanjatkan puji syukur kepada Yesus Kristus selaku Kepala Gereja, maka hari ini Minggu 4 Februari 2024, acara pembukaan persidangan ke-42 Jemaat GPM Galala Hatiwe Kecil dengan sorotan tema Beritakanlah tahun rahmat Tuhan telah datang dan kerjakanlah keselamatanmu. Dengan subtema bersama-sama meningkatkan kualitas sebagai wujud bertumbuhnya keluarga Allah. Mengawalinya izinkanlah kami menyapa yang terhormat Majelis Pekerja Klasis Pulau Ambon Timur, yang kami hormati Bapak Pejabat Wali Kota Ambon yang diwakili oleh Bapak Pit Saimima. Selamat datang Bapak di Jemaat GPM Gatik. Yang kami hormati Ketua Majelis Jemaat GPM Gatik Bapak Pendeta Wayabula, Bapak Ibu Pendeta Penghantar Jemaat GPM Gatik, bahkan Bapak Ibu Pendeta yang berdomisili di Jemaat GPM Galala Hatiwe Kecil, Majelis Jemaat GPM Galala Hatiwe Kecil, Bapak John Van Kapel, Ibu Eta Siahai, Bapak Nathan Palonda, Ibu Yemima Sitania Pesi Joris yang kami hormati, serta Bapak Josias Muryani. Yang kami kasihi, Bapak Ibu peserta persidangan ke-42 Jemaat GPM Galala Hatiwe Kecil, Bapak Ibu tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, Bapak Ibu panitia serta Jemaat GPM Galala Hatiwe Kecil yang kami kasihi. Terimalah salam persekutuan kami, Shalom. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri.
selesai, hadirin dimohon duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita akan mengikuti sama-sama laporan Ketua Pelaksana Sidang ke-42 Jemaat GPM Galala Hatiwe Kecil. Yang terhormat Majelis Pekerja Klasis Ambon Timur, Bapak Pejabat Wali Kota Ambon yang diwakili oleh Asisten 3 Papit Samima, yang kami hormati Bapak Ketua Majelis Jemaat GPM Gatik, Bapak Ibu Pendeta Penghantar Jemaat GPM Gatik, yang kami hormati Majelis GPM Gatik dan Bapak Ibu Pendeta yang berada dalam Jemaat GPM Gatik, yang kami hormati Bapak John Van Gapel, Bapak Nathan Palonda, dan Ibu Eta Siai, yang kami hormati Ibu Kepala Desa Galala dan Bapak Raja Negeri Hatiwe Kecil, serta yang saya kasihi Bapak Ibu peserta persidangan Jemaat GPM Galala Hatiwe Kecil tahun 2024, Bapak Ibu para undangan dan teman-teman panitia serta jemaat yang kami hormati. Shalom. Bapak Ibu para undangan serta jemaat yang kami kasihi, tidaklah berkelebihan apabila di kesempatan yang sangat berbahagia ini saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena kasih dan pimpinannya sehingga kita diperkenankan ada dalam acara persidangan Jemaat GPM Galala Hatiwe Kecil ke-42 tahun 2024 di saat ini. Selanjutnya, izinkanlah saya atas nama panitia menyampaikan laporan panitia pelaksana persidangan Jemaat GPM Galala Hatiwe Kecil ke-42 tahun 2024 sebagai berikut. A. Dasar pelaksanaan. Pelaksanaan persidangan Jemaat GPM Galala Hatiwe Kecil ke-42 tahun 2024 dilaksanakan atas dasar yang pertama, keputusan persidangan ke-41 Jemaat GPM Gatik tahun 2023. Yang kedua, keputusan Majelis Jemaat GPM Gatik nomor 04 garing escape garing KPAT strip JGHK garing E.2 garing 03 garing 2023 tanggal 19 Maret 2023 tentang pembentukan dan pengangkatan panitia pelaksana persidangan Jemaat ke-42 Jemaat GPM Galala Hatiwe Kecil tahun 2024 sektor Kalvari. B. Pelaksanaan persidangan. Pelaksanaan persidangan Jemaat GPM Galala Hatiwe Kecil dilaksanakan pada hari ini, Minggu 4 Februari 2024 di bawah sorotan tema Beritakanlah tahun rahmat Tuhan telah datang dan kerjakanlah keselamatan, dan subtema bersama-sama meningkatkan kualitas hidup sebagai wujud bertumbuhnya keluarga Allah. Dan persidangan kali ini adalah perpaduan antara digitalisasi dengan tetap menjaga nilai-nilai kearifan lokal. C. Biaya pelaksanaan. Biaya pelaksanaan persidangan jemaat tahun 2024 diperoleh dari yang pertama, subsidi jemaat, yang kedua, janji iman panitia, yang ketiga, modus dana panitia, dan yang keempat, sumbangan donatur dari dalam maupun luar sektor. D. Penutup. Akhir kata, terselenggaranya kegiatan ini adalah berkat bantuan dan doa dari kita semua. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih yang tulus dan dalam kepada Bapak Ketua Majelis Jemaat GPM Gatik serta semua perangkat pelayan
atas kepercayaan yang diberikan kepada sektor Kalvari sebagai panitia pelaksana persidangan ke-42 Jemaat GPM Gatik tahun 2024. Terima kasih yang sama kepada Badan Pekerja Klasis Pulau Ambon Timur dan pemerintah Kota Ambon yang berkenan hadir di saat ini. Ucapan yang sama juga kami sampaikan kepada Bapak John Van Kapel, Ibu Eta Sihai, Bapak Nathan Palonda, Ibu Novita Nakota, Bapak Sandi Watimena, dan Bapak Hendrik Lewirisa. Ucapan terima kasih yang sama pula kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu panitia baik secara moral maupun material demi terselenggaranya acara ini. Kami berdoa dengan penuh keyakinan yang sungguh Tuhan Yesus akan memberkati setiap upaya dalam tugas pelayanannya masing-masing. Kepada Majelis Jemaat Sektor Kalvari dan seluruh anggota Jemaat Sektor Kalvari yang selalu mendukung kegiatan panitia, kami ucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang tidak saya lupakan, AMGPM Rantin 3 Gatik yang telah memberikan dukungan secara tenaga bahkan dorongan semangat. Karena dari situlah saya berasal. Semoga Tuhan memberkati peran ke depan. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada rekan-rekan panitia pelaksana yang telah dengan sungguh-sungguh melaksanakan tanggung jawab yang mulia ini dengan keyakinan bekerja tanpa pamrih sejak dilantik. Kalian luar biasa. Yakinan percaya jeripaya kita tidak akan sia-sia. Dan yang kami muliakan dan kami sembah Tuhan Yesus Kristus, syukur banyak akan sujadi dengan segala baik. Kiranya Tuhan Yesus yang mempunyai pekerjaan ini selalu menyertai dan memberkati kita masing-masing dengan tugas dan tanggung jawab kita. Ingatlah selalu moto kita, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Gatik 4 Februari 2024, Panitia Pelaksana Sektor Kalvari. In memoriam yang akan dipimpin oleh Bapak Ketua Majelis Jemaat GPM Gatik. Kepada Bapak dipersilahkan. Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, beta undang berdiri. Mari bersama selaku insan yang percaya kepada Tuhan, serta para pelayan yang melayani di Gereja Protestan Maluku, kita sejenak mengingat apa yang telah kita rajut bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, yang dengannya mereka telah lebih dahulu dipanggil oleh Tuhan, dan untuk itu kenang terhadap jasa adalah sebuah abdi untuk kita selalu bersama meneruskan karya dan bakti yang adalah milik Tuhan ini. Mari kita in memoriam dimulai. Selesai, Bapak Ibu dipersilakan duduk. Bersama-sama kita akan mengikuti pidato dari Ketua Majelis Jemaat GPM Gatik. Yang terhormat Majelis Pekerja Klasis Pulau Ambon Timur, dalam hal ini diwakili oleh Pak Pendeta Mon dan Bapak Penatua Pak John, yang kami hormati Bapak yang mewakili pejabat Wali Kota Ambon, Bapak Asisten 3, Pak Pit Saimima, yang kami hormati Bapak Raja Negeri Hatiwe Kecil, Ibu Kepala Desa Gelala, yang kami hormati Bapak Ibu undangan, baik itu Bapak John Van Kapel, Bapak Nathan Palonda, Bapak Ibu Eta, kendati pun ada dalam tanggung jawab pelayanan sebagai majelis jemaat, dan Bapak Ibu undangan sekalian yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu. Perkenankanlah
dalam sambutan dalam pidato pembukaan persidangan yang ke-42 ini, saya atas nama Majelis Jemaat GPM Gelala Hatiwe Kecil dan persidangan yang mulia menyampaikan puji dan syukur kepada Tuhan selaku sumber kehidupan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Kepala Gereja yang telah menuntun kita bersama menjalani tahun pelayanan 2023 hingga saat ini. Tibalah kita di Minggu 4 Februari 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam persidangan yang ke-42 Jemaat GPM Gelala Hatiwe Kecil. Kita percaya bahwa hanya karena kasih dan setia Tuhan dan kemurahannya kita boleh lewati tahun-tahun pelayanan dengan karya dan bakti kita kepada Tuhan. Masih dalam bingkai tema 5 tahunan, beritakanlah tahun rahmat Tuhan telah datang dan kerjakanlah keselamatanmu. Kita dipayungi oleh tanggung jawab pelayanan bersama. Gagasan teologi dari tema 5 tahunan ini yang kita gumuli memberikan nilai dan inspirasi untuk bagaimana memahami berkat dan rahmat Tuhan serta peran dan tanggung jawab kita masing-masing bergumul dengan kehidupan di tengah dunia yang terus berkembang, bergerak maju dengan pesat, tetapi juga diperhadapkan dengan berbagai tantangan serta ancaman terhadap nilai-nilai kehidupan yang diberkati itu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, subtema tahun 2023 memperkuat gereja dan pembangunan demokrasi serta hidup bersama yang berkelanjutan di tengah perubahan zaman telah menjadi landasan teologi sekaligus menggerakkan dan memberikan roh dalam seluruh dinamika pelayanan di tahun 2023 yang lalu. Dinamika pelayanan dimaksud adalah segala dinamika pelayanan dimaksud dengan segala kekurangan dan kelebihannya membuat kita dapat melaksanakan berbagai program dan kegiatan, kendati pun pada kenyataannya tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Terlepas daripada seluruh rangkaian pelayanan yang telah kita jalani bersama, kini kita telah tiba di tahun pelayanan 2024. Di sini kita diajak untuk merenungkan kembali apa yang telah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan dengan mengacu kepada PIP Gereja Protestan Maluku maupun Renstra Jemaat 2020-2025. Persidangan Jemaat yang kedua tahun 2024 merupakan momen yang sangat penting dengan dipayungi oleh tema subtema bersama-sama meningkatkan kualitas hidup sebagai wujud dari bertumbuhnya keluarga Allah. Subtema ini memberikan tekanan pada peningkatan kualitas hidup selaku keluarga Allah untuk hidup berkelimpahan dengan 6 sasaran prioritas, yaitu kualitas hidup di dalam peningkatan iman, kualitas hidup para pelayan gereja, kualitas hidup dalam dunia pendidikan, kualitas hidup dari sisi ekonomi, demokrasi, dan kualitas hidup selaku keluarga Allah. Setidaknya subtema ini sebagaimana yang telah kita kaji dalam kajian tema beberapa waktu yang lalu akan menafasi kita bersama untuk menyusun program dan kegiatan untuk dilaksanakan di tahun pelayanan 2024. Tahun pelayanan 2024 ini adalah tahun demokrasi. Tahun demokrasi baik bagi gereja maupun bagi bangsa dan negara tercinta ini. Di tahun 2024 ini kita akan memilih presiden dan wakil presiden. Kita akan memilih para anggota legislatif, baik itu pada tingkat DPR RI, DPD, maupun DPRD provinsi
dan DPRD Kabupaten Kota. Begitu juga di tahun ini kita akan memilih wali kota maupun gubernur, dan dalam kaitan dengan itu pun di tahun ini kita akan memilih majelis jemaat periode 2025-2030. Karena itu pergumulan di dalam sidang jemaat ini hendaknya menjadikan setiap peserta, pelayan dan umat benar-benar dapat memposisikan diri sebagai hamba yang bekerja dan melayani dalam kendali kuasa Roh Kudus. Sebab disadari pelayan sebagai pelayan, kita diperhadapkan dengan berbagai pilihan yang berbeda antara satu dengan yang lain dalam ruang-ruang politik masing-masing. Tetapi kita semua adalah satu sebagai keluarga Allah dengan menafasi, memberikan tekanan kepada berbagai kualitas yang tadi kita kemukakan. Tentu kesatuan sebagai keluarga Allah akan selalu mempersatukan kita yang juga adalah tubuh Kristus untuk menjadi berkat, mulai dari lingkungan keluarga kita, lingkungan unit, sektor, pun juga jemaat, dan memasuki dunia masyarakat dan bangsa ini. Kesatuan ini juga akan berbenah dan saling bersinergi untuk menghadirkan gereja yang utuh dalam kesadaran etis yang kuat pada firman Tuhan. Selain itu, persidangan yang ke-42 ini merupakan momen penting bagi majelis jemaat periode 2020-2025. Karena tahun ini merupakan tahun terakhir pengabdian dan pelayanan majelis jemaat dimaksud. Begitu juga momen penting bagi kami sebagai pendeta selaku pegawai organik GPM yang akan mengakhiri seluruh kembara panjang sejak memasuki masa vikariat, melayani dari satu jemaat ke jemaat yang lain, di pesisir dan di pulau-pulau, di gunung dan di lembah, sampai di jemaat yang punya keunikan tersendiri, yaitu satu jemaat mewakili 3 negeri, negeri Galala, negeri Hatiwe Kecil, negeri Galala, dan negeri Halong. Kita semua akan mengakhiri tanggung jawab pelayanan yang telah dipercayakan Tuhan Yesus, Kepala Gereja, bagi kita sekalian. Karena itu, sebagai momen penting, kita juga tidak dapat menghindari berbagai persoalan yang terjadi akhir-akhir ini. Terhadap semua kenyataan itu, kita tetap bersyukur karena kasih Tuhan menuntun kita dan menyertai kita bersama. Hadirin yang kami hormati, untuk segala sesuatu ada waktunya. Saat kita berjalan meramu bersama dengan segala kekurangan dan kelebihannya, tanpa kita sadari, kita telah toreh jejak-jejak langkah pelayanan yang kita pernah tapaki. Semua akan menjadi lembaran sejarah, baik bagi kita secara pribadi, juga dengan umat Tuhan saat ini maupun pada masa depan. Semua kenyataan ini kita mesti berhenti sejenak, merenungkan apa yang telah kita buat untuk dievaluasi, dihayati. Berhasil atau gagal bukanlah kita sendiri yang meramu karya Tuhan ini, tetapi ada tangan-tangan yang selalu setia terulur. Kepada merekalah di semua kesempatan yang berbahagia ini kami mempersembahkan laporan pelayanan ini, tetapi juga dengan ungkapan dan rasa kami selaku majelis jemaat Galala Hatiwe Kecil terhadap semua yang sudah diulurkan kepada kami sebagai bentuk sumbangsi, topangan dan doa. Dan untuk itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami menyampaikan terima kasih kepada Majelis Pekerja Klasis Pulau Ambon Timur yang selama ini telah mendampingi dan menopang tugas pelayanan Majelis Jemaat Galala Hatiwe Kecil dalam melakukan pekerjaan menanam dan menyiram di negeri dan jemaat ini.
Bapak Pejabat Wali Kota Ambon, Bapak Dr. Andus Bodiwin M. Watimena MNC, yang dalam hal ini dihadiri oleh Asisten 3 Bapak Pit Saimima, yang selalu setia hadir untuk menyampaikan sambutan dan arahan bahkan terhadap berbagai kegiatan yang berlangsung di negeri Hatiwe Kecil maupun Desa Galala. Kehadiran itu tidak pernah kami lupakan. Para anggota DPRD Provinsi Maluku, Bapak Roy Patiasina, Ibu Temi Hursepuni, anggota DPRD Kota Ambon, Ibu Penatua Eta Siahai, Bapak John Van Kapel, dan Bapak Nathan Palonda, anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Bapak Cak Sitania Pesi. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kecamatan Sirimau, pemerintah negeri Hatiwe Kecil, pemerintah Desa Galala, dan pemerintah negeri Halong, seluruh dinas dan instansi terkait yang ada di dalam negeri dan desa ini, ketua RT RW yang ada dalam wilayah pelayanan Jemaat GPM Galala Hatiwe Kecil yang selama ini telah berjalan bersama sebagai tempat berbagi dan bermitra yang setia untuk selalu saling menopang bagi kami Majelis Jemaat GPM Galala Hatiwe Kecil yang kita cintai bersama. Tak lupa juga pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada Bakopel di 14 sektor pelayanan, pengurus unit di 55 unit pelayanan, Komisi Kemitraan Laki-laki dan Perempuan, Komisi Anak Remaja dan Katekisasi, warga gereja profesi, warga gereja senior, Angkatan Muda GPM dari ranting pertama sampai yang terakhir, pun juga cabang Kyrie Eleison 1 di dalam jemaat, tim Rensra dan tim Litbang, panitia pencanangan Advent dan Natal, panitia pembangunan gedung gereja dan pastori, para pelayan tuagama dan pegawai, para tim musik gereja, kolektan dan para pemain prokantor, para tim multimedia dan penata sound system, dan juga secara khusus kepada Bapak Ibu Saudara-saudari panitia pelaksana persidangan yang ke-42 Jemaat GPM Galala Hatiwe Kecil yang dipercayakan kepada sektor Kalvari, dan tentunya kepada semua warga jemaat yang telah menopang semua pekerjaan pelayanan di tengah-tengah jemaat selama tahun 2023. Semoga kita tetap diberi kekuatan untuk menopang pekerjaan pelayanan di tahun pelayanan 2024. Dengan rasa sukacita, kami memberikan kesempatan kepada Majelis Pekerja Klasis 10 Ambon Timur untuk membuka dengan resmi pelaksanaan persidangan ke-42 Jemaat GPM Galala Hatiwe Kecil, dan juga kesempatan yang sama kami berikan kepada pemerintah Kota Ambon yang diwakili oleh Bapak Asisten 3 Papit Saimima untuk pada waktunya menyampaikan sambutan dalam persidangan ini. Demikian pidato pembukaan yang kami sampaikan. Akhirnya ingatlah selalu moto kita, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Ambon, 4 Februari 2024. Majelis Jemaat GPM Galala Hatiwe Kecil. Cap tertanda Ketua dan Sekretaris. Terima kasih. Menyanyikan lagu Mars GPM. Protestan Maluku tetap berjuang.
Hadirin yang kami hormati, sama-sama kita akan mengikuti arahan dari Majelis Pekerja Klasis Pulau Ambon Timur sekaligus membuka dengan resmi persidangan Jemaat ke-42 Jemaat Galala Hatiwe Kecil yang ditandai dengan hand scanner. Bapak Ibu hadirin yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi, Shalom. Yang terhormat Pak Pit Saimima selaku Asisten 1 Pemerintah Kota Ambon yang hadir mewakili Pak Wali Kota di kesempatan ini. Yang kami hormati rekan Majelis Pekerja Klasis GPM Pulau Ambon Timur Penatua John Oratmangun. Yang kami hormati Ketua Majelis Jemaat GPM Gatik, Pendeta Wayabula, bersama rekan-rekan PHMJ, tapi juga ibu-ibu pendeta jemaat dan teman-teman Majelis Jemaat. Yang kami hormati Bapak Raja Hatiwe Kecil, yang kami hormati Ibu Raja atau Ibu Kepala Desa Galala, yang kami hormati Ketua Panitia Sidang Jemaat 42 dan teman-teman panitia, yang kami hormati Bapak Ibu Pendeta yang tinggal di wilayah pelayanan Jemaat GPM Gatik, ada Pak Leolohi yang beta kasihi dan hormati, yang juga beta kasihi dan hormati Pendeta Dr. Nick Sidubun selaku pelayan firman Tuhan yang berkesempatan memimpin kebaktian di pagi ini. Yang kami hormati Pak John Pankapel dan juga Pak Nathan Palonda serta Ibu Ita Sihai. Yang kami hormati Bapak Ibu para undangan lain yang tidak sempat kami sebut nama satu demi satu, serta Bapak Ibu peserta sidang jemaat dan seluruh warga jemaat GPM Gatik yang berkesempatan hadir dalam kebaktian di saat ini. Sekali lagi, Shalom. Jemaat dan hadirin yang dikasihi dalam kasih Kristus, beta mohon izin untuk baca arahan dari Majelis Pekerja Klasis Pulau Ambon Timur. Ada hal-hal yang memang juga memiliki kesamaan tadi yang sudah disampaikan lewat pidato Ketua Majelis Jemaat, tetapi beta kira penting untuk kita saling menopang dan menguatkan warga gereja dalam tugas-tugas kesaksian dan tanggung jawab pelayanan bersama. Di atas dasar pengakuan iman Gereja Protestan Maluku, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Kepala Gereja, Tuhan atas sejarah bangsa-bangsa dan alam semesta dan juru selamat dunia. Kami percaya bahwa segala sesuatu dalam gerejanya ini, segala sesuatu dalam hidup bangsa-bangsa dunia, bangsa Indonesia, dan di muka bumi berada dalam rancangan Allah yang baik. Sebagai bagian dari Gereja Protestan Maluku secara khusus di Klasis Pulau Ambon Timur di Jemaat GPM Galala dan Hatiwe Kecil, kita telah melihat bagaimana kasih dan kuasa Allah bekerja atas berbagai dinamika dan realitas pelayanan yang menunjukkan bahwa sebagai gereja kita tidak terpisahkan. Gereja tidak dapat dengan mudah dilepaskan dan diputuskan, tidak mudah dihancurkan, sebab gereja ini lahir di atas dasar iman yang benar. Iman itu telah menghidupkan jemaat-jemaat dan terus bertumbuh di atas akar-akar teologi, eklesiologi, misiologi melalui peran kuasa Roh Kudus. Sejarah bergereja kita telah menunjukkan bagaimana jemaat-jemaat di Ambon Timur adalah jemaat-jemaat tua yang lahir dari kehadiran para sending dan guru-guru Injil, tapi juga adalah jemaat-jemaat baru yang lahir karena pertumbuhan jemaat dari hasil pemekaran dan pelembagaan jemaat baru.
Kita menyaksikan bagaimana Allah bekerja sehingga eksistensi ber-GPM tetap terpelihara, sebab Roh Allah menuntun dan memelihara iman kita. Di atas identitas GPM itulah kita pun mampu memelihara keutuhan bangsa di dalam keragamannya. Hidup berdampingan bersama-sama gereja denominasi dan juga sesama agama lain sebagai sebuah keutuhan berbangsa di mana Allah telah menganugerahkan secara istimewa kepada kita, termasuk bersama dengan kekayaan alam di laut, tapi juga di darat, di tepian pantai, tetapi juga di pegunungan. Semuanya memberi kepada kita kesaksian yang kuat tentang Allah yang maha baik dan penuh kasih karunia. Allah yang menyejarah dan berkuasa itu juga yang telah menuntun kita di tahun keempat implementasi Renstra Jemaat, di mana sesuai dengan arahan PIP-RIP GPM tahun ini menjadi tahun terakhir capaian 1 dekade PIP-RIP dan tahun perampungan bagi Renstra Jemaat. Amanat PIP-RIP untuk program-program implementatif di level jemaat sudah harus rampung dan dapat dilihat capaiannya pada Monepa nanti. Pada sisi yang sama, program koordinatif yang diusung pada Renstra Klasis Pulau Ambon Timur untuk tahun 2024 sejalan dengan amanat PIP-RIP, yakni peningkatan pendidikan formal gereja, peningkatan pendidikan pada sekolah-sekolah YPPK di cabang Pulau Ambon Timur. Kita bersyukur sebab di tahun 2023 dengan kesatuan dan komitmen bersama semua jemaat, SMA Kristen Paso telah mengharumkan nama bangsa Indonesia di kancah internasional lewat ajang Festival Sains dan keluar sebagai pemenang yang diikuti oleh 2 anak terkasih kita. Di tahun yang sama juga dalam ajang Festival Belia di Kota Tual yang diselenggarakan pengurus pusat YPPK, Dr. JB Sitanala cabang Pulau Ambon Timur tampil sebagai juara umum lewat kemenangan SMA Kristen Paso dan TK Kristen Paso. Di akhir tahun anak-anak kita SMA Kristen Paso juga lolos seleksi untuk perlombaan yang sama di Meksiko, di Singapura, tetapi karena keterbatasan dan anggaran maka mereka tidak mengikuti ajang dimaksud. Semua capaian ini menunjukkan keberpihakan kita sebagai jemaat-jemaat di Klasis ini untuk mensupport pertumbuhan dan kemajuan sekolah-sekolah YPPK. Kami berharap capaian dimaksud akan terus memberi dampak bagi publikasi kualitas dan mutu persekolahan milik YPPK yang ada di cabang Pulau Ambon Timur yang akan berdampak bagi naiknya animo siswa untuk bersekolah di SMA Kristen Paso dan sekolah-sekolah Kristen lainnya. Terima kasih lewat kesempatan ini kami sampaikan kepada warga jemaat dan majelis jemaat yang menjadi orang tua sudah memberikan bantuan dan dukungan bagi para siswa dari Klasis Buru Utara dan Pulau Seram yang kini bersekolah di SMA Kristen dan tinggal di asrama. Tuhan Allah Sang Sumber berkat akan terus memberkati kerja-kerja mulia ini. Program lainnya yakni kepedulian berbagi kepada jemaat-jemaat mitra di Klasis Kairatu diharapkan untuk tahun 2024 akan mendapat perhatian serius dari jemaat-jemaat di Kring Biji Sesawi. Program pemberian bantuan pendidikan dan pelatihan serta pemberian modal usaha, program gerakan KPAT bebas sampah plastik atau KAPAS sebagai bentuk kepedulian dan sikap pro hidup bersama alam ciptaan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan hadirin yang beta kasihi dalam Tuhan Yesus. Aksentuasi program turunan PIP-RIP di tahun 2024 itulah yang membingkai arah pelayanan kita dalam subtema tahun 2024, bersama-sama meningkatkan kualitas hidup sebagai wujud bertumbuhnya keluarga Allah. Peningkatan kualitas hidup adalah fokus bersama kita di tahun 2024.
sebagai indikator capaian visi dan misi PIPRIP GPM 2016 sampai 2025. Kualitas hidup yang termanifestasi dalam ketahanan pangan yang kita galakan lewat GKM, Gerakan Keluarga Menanam, Gerakan Keluarga Melaut, dan Gerakan Keluarga Memasarkan Hasil Produksi. Bagi jemaat GPM Galala Hatiwe Kecil, gerakan menanam untuk di hutan mungkin mulai menurun. Tidak ada lagi orang yang peduli dengan dusun-dusun. Tapi satu hal, tradisi sebagai gerakan melaut masih tetap menjadi tradisi yang khas dan kuat di jemaat GPM Galala dan Hatiwe Kecil. Terus dan galakan tradisi ini sebagai gerakan melaut, sebagai ciri kita orang-orang yang hidup di Kepulauan Maluku dan Maluku Utara yang dibingkai dalam gereja Protestan Maluku. Hal yang sama juga yang selalu diperlihatkan oleh ibu-ibu Papa Lele yang selalu memasarkan ikan asar sebagai bentuk produksi lokal. Biarlah tren itu tetap juga terjaga dan terpelihara. Sebab itu, mari kita menunjukkan pertumbuhan ekonomi keluarga yang diharapkan juga dapat mengubah pola konsumtif ke produktif. Potensi alam di darat dan di laut sudah saatnya dikelola secara baik, dan kelompok usaha pangan lokal biarlah terus termotivasi untuk berinovasi dalam menghasilkan ragam kuliner yang memiliki kekayaan manfaat dan asupan gizi bagi anak-anak dan mampu bersaing dengan jajanan yang tidak sehat yang ditawarkan pasar saat ini. Jemaat dan hadirin yang kami kasihi dalam kasih Kristus, kita terus bergerak pada dunia yang kian berkembang secara pesat, memberikan dampak positif tetapi juga dampak negatif lewat perkembangan ilmu dan teknologi, serta arus penggunaan media sosial yang tidak terkendali. Para pelayan, orang tua, serta orang muda harus menjadi garda terdepan dalam proses pembinaan, sehingga anak-anak kita tidak tergerus dalam dampak negatif yang besar, tetapi terhisap untuk pemanfaatan yang benar dan tertanggung jawab. Mari galakan pembinaan keluarga, kegiatan orang muda yang bermanfaat, memberi ruang yang sebesar-besarnya bagi anak-anak untuk mengembangkan minat dan bakat pada bagian ragam permainan dan olahraga seni, sehingga gadget tidak akan menjadi pilihan utama, tetapi menjadi pilihan terakhir. Kini kami meminta saudara-saudara untuk membulatkan tekad sebagai warga bangsa mendukung suksesnya pemilihan umum serentak secara nasional di tanggal 14 Februari nanti dan di bulan September nantinya. Wujudkan pemilu yang berwibawa, adil, dan penuh cinta kasih. Berpartisipasilah dalam seluruh agenda pemilu dengan turut mengawal agar hasil benar-benar jujur dan bersih. Bagi warga gereja yang adalah penyelenggara pemilu, jalankan tugas saudara-saudara dengan hati dan tangan yang bersih. Jangan mengubah satu suara rakyat pun pada kertas suara. Sebab suara rakyat adalah suara Tuhan. Vox Populi, Vox Dei. Bagi para kontestan pemilihan umum, jadikanlah momentum ini sebagai salah satu upaya meningkatkan kecerdasan dan kematangan demokrasi rakyat. Jauhi politik transaksional dan ujung-ujungnya melanggengkan politik uang. Binalah kebersamaan di level basis agar tidak ada konflik antar pendukung. Lalu ingatlah bahwa janji saudara-saudara di masa kampanye adalah nubuat untuk mensejahterakan rakyat. Jangan berubah setelah saudara-saudara terpilih nanti. Kepada semua masyarakat, para pemilih, gunakan hak suaramu secara tertanggung jawab dan jangan golput. Sebab kita bertanggung jawab bersama bagi masa depan bangsa dan kemajuan pembangunan melalui pemerintah dan wakil rakyat yang dipilih dari hasil demokrasi. Kepada aparatur negara, TNI, Polri, kami tetap mendukung untuk cipta kondisi keamanan
ketertiban, dan ketahanan negara. Karena itu, tunaikan tugas saudara-saudara sebagai bagian dari pengabdian tertinggi bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia. Kepada pemerintah, kecamatan, desa, dan negeri, semoga melalui pemilihan umum kita mencapai Indonesia adil, makmur, dan sejahtera untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jemaat dan hadirin yang kami kasihi dalam kasih Kristus, dengan pelaksanaan sidang jemaat di tahun 2024 yang kita gelar di awal sebelum pelaksanaan pesta demokrasi, mari kita satukan tekad bersama menunjukkan kualitas demokrasi dalam sidang ini dan juga memutuskan secara tertanggung jawab program dan anggaran yang berimbang sesuai dengan agenda-agenda yang akan berlangsung. Di tahun 2024 merupakan tahun terakhir periodisasi Majelis Jemaat dan badan-badan penyelenggara pelayanan. Izinkan beta atas nama Majelis Pekerja Klasis Pulau Ambon Timur mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah 2 periode melayani di Gereja Protestan Maluku di jemaat ini. Di 2025 di sidang jemaat yang sama nanti, Bapak dan Ibu sudah mengakhiri tugas Bapak dan Ibu untuk seluruh pengabdian, tugas-tugas pastoral. Tuhan memberkati Bapak dan Ibu. Untuk Pak Edi yang nanti mendahului teman-teman periode Majelis Jemaat 2020-2025 yang akan mengakhiri masa baktinya setelah melayani dengan kurun waktu yang sangat panjang, ada di berbagai klasis, baik di wilayah-wilayah terpencil sampai terakhir mengakhiri pengabdiannya di klasis Pulau Ambon Timur pada jemaat GPM Galala Hatiwe Kecil. Tuhan memberkati pengabdian Bapak dan keluarga selalu. Atas nama gereja kami menyampaikan terima kasih dan mari terus melayani dengan segenap hati. Tunjukkan kualitas pelayanan kita dan jangan kendur, sehingga mampu menjadi spirit dan motivasi bagi seluruh proses agenda-agenda pemilihan majelis jemaat di akhir tahun nanti. Dan bagi mereka yang nanti memiliki kesempatan untuk dicalonkan, mulai dari angkatan muda sampai kepada mereka yang memiliki kriteria berkenan memberikan diri saudara-saudara untuk tetap menopang bersaksi di bedeng pekerjaan pelayanan yang punya Tuhan di jemaat ini. Akhirnya terima kasih untuk dukungan berjalan bersama semua pelayan dan umat Tuhan di jemaat GPM Galala Hatiwe Kecil. Terima kasih kepada pemerintah negeri Hatiwe Kecil, pemerintah desa Galala yang telah turut bersama-sama dengan majelis jemaat dalam membangun kemitraan. Terima kasih kepada panitia pelaksana sidang 42 jemaat GPM Gatik yang telah melakukan tugas kudus ini. Tetaplah setia sesuai iman dan moto kita. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Demikian arahan Majelis Pekerja Klasis Pulau Ambon Timur yang saya bacakan di kesempatan ini. Selanjutnya, beta akan membuka sidang 42 Jemaat GPM Galala Hatiwe Kecil. Dengan ini kami mohon kesediaan dari Bapak Pit Saimima, Bapak Ketua Majelis Jemaat GPM Gatik, serta Ketua Panitia Persidangan ke-42 Jemaat GPM Gatik untuk bersama-sama berdampingan dalam hand scanner. Silakan diakses. Akses diterima.
Bapak Ibu yang kami hormati, bersama-sama kita akan mengikuti sambutan dari pejabat Wali Kota Ambon yang diwakili oleh Bapak Pit Saimima. Kepada Bapak saya persilahkan. Bapak Ibu, sebelum saya membaca sambutan pejabat Wali Kota Ambon, izinkanlah saya menyampaikan permohonan Pak Pejabat yang hari ini tidak sempat hadir dalam persidangan hari ini karena ada tugas yang harus Pak Pejabat lakukan. Karena itu saya selaku asisten pemerintahan pemerintah Kota Ambon dimintakan untuk membaca sambutan pejabat Wali Kota Ambon. Yang saya hormati Majelis Pekerja Klasik Pulau Ambon Timur yang dihadiri oleh Pak Pendeta Mon Wairata bersama Pak Penatua John Oratmangun. Yang kami hormati Pak Ketua Majelis Jemaat GPM Galala Hatiwe Kecil, Pak Edi Wayabula, bersama dengan Ibu Pendeta, para Ibu Pendeta Jemaat GPM Galala Hatiwe Kecil, Bapak Ibu Pendeta yang berdomisili di Jemaat GPM Hatiwe Galala Hatiwe Kecil yang kami hormati dan kami kasihi. Yang kami hormati Pendeta Dr. Nick Sedubun yang berkenan memimpin ibadah pagi ini. Yang kami hormati dan yang kami kasihi Raja Negeri Hatiwe Kecil dan Kepala Desa Galala yang berkenan hadir. Yang kami hormati dan kami kasihi anggota DPRD Kota Ambon yang berkenan hadir. Saya lihat ada Ibu Eta Sinai, Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Ambon. Juga ada Pak John Pankapele, anggota DPR Kota Ambon dari fraksi Perindo. Dan saya lihat juga ada Pak Nathan dari fraksi Nasdem yang berkenan hadir. Dan Bapak Ibu yang lain, calon anggota DPRD dari jemaat ini yang berkenan hadir dalam persidangan jemaat hari ini. Yang kami hormati dan kami kasihi 110 Majelis Jemaat Hatiwe Kecil dan Galala mewakili 14 sektor dan 55 unit yang berkenan hadir dan telah melaksanakan pelayanan sampai dengan tahun 2024 ini yang kami kasihi dan kami hormati. Yang kami kasihi dan kami hormati sektor Kalvari sebagai sektor pelaksana sidang jemaat GPM Galala Hatiwe Kecil ke-42 yang telah melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik sehingga pelaksanaan sidang ini sudah bisa berlangsung di hari ini. Yang kami hormati dan kami kasihi seluruh peserta sidang dan seluruh tamu undangan yang berkenan hadir dalam ibadah sekaligus dalam pelaksanaan sidang jemaat GPM Galala Hatiwe Kecil ke-42 tahun 2024 yang dibuka hari ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.
Ambon untuk kita semua. Tabia. Pada kesempatan ini yang berbahagia, perkenankanlah saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Sang Kepala Gereja, karena atas tuntunan dan penyertaannya, kita dapat menghadiri acara persidangan yang ke-42, Jemaat GPM Galala Hatiwe Kecil, Klasis Pulau Ambon Timur, yang dilaksanakan dalam tema sentral Gereja Persekutuan Maluku, yaitu beritakanlah tahun rahmat Tuhan telah datang dan kerjakanlah keselamatan. Dan subtema bersama-sama meningkatkan kualitas hidup sebagai wujud pertumbuhannya keluarga Allah. Bapak Ibu hadirin serta undangan yang berbahagia, berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam tata gereja dan peraturan pokok Gereja Persekutuan Maluku tentang jemaat, maka persidangan jemaat merupakan lembaga pengambilan keputusan tertinggi di tingkat jemaat. Sebagai lembaga pengambilan keputusan tertinggi di tingkat jemaat, maka tentunya persidangan jemaat merupakan representasi dari seluruh stakeholder di dalam jemaat, mulai dari wadah-wadah pelayanan, unit sektor, dan lain-lain. Tingkat partisipasi dari seluruh stakeholder di dalam jemaat tentunya akan sangat menentukan kualitas daripada sebuah persidangan yang kita laksanakan saat ini. Hal ini penting, mengingat sidang jemaat adalah merupakan sebuah proses bersama untuk melakukan evaluasi, menetapkan program-program jemaat yang akan dijabarkan dalam renstra jemaat, serta menetapkan anggaran pendapatan dan belanja jemaat. Selain itu, di dalam persidangan jemaat ini juga akan membicarakan dan menyelesaikan masalah-masalah keumatan yang relevan yang menjadi pergumulan jemaat ini di tahun 2024. Bapak Ibu hadirin serta peserta sidang yang sangat saya hormati dan berbahagia. Momentum pemilu dan pemilu kada tahun 2024 yang akan terjadi di saat ini, di tahun ini, perlu secara bersama-sama kita sukseskan demi menjaga stabilitas politik, sosial, dan perekonomian di Kota Ambon. Oleh karena itu, keberhasilan pemilu 2024 perlu dikawal dengan baik oleh seluruh pihak, termasuk warga jemaat. Karena stabilitas sosial dan politik merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga daya saing perekonomian daerah, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Ambon. Untuk itu saya menghimbau saudara untuk berpartisipasi dalam pemilu-pemilu kada, karena dengan menyumbangkan suara, memakai hak pilih, akan mendukung setiap perubahan positif, hindari manipolitik, agar demokrasi kita tetap bermartabat. Di sisi lain, di tahun 2024 ini juga ada sebuah program yang cukup strategis oleh Gereja Persekutuan Maluku, di mana di tahun 2024 Gereja Persekutuan Maluku akan melakukan pemilihan majelis jemaat periode 2025-2030 yang akan berlangsung di tahun 2024 ini. Oleh karena itu, selaku pemerintah, kami juga mengharapkan
partisipasi sungguh anggota jemaat dalam memilih majelis jemaat yang akan menjadi perwakilan baik sektor maupun unit yang ada dalam jemaat. Bapak Ibu hadirin serta peserta sidang yang berbahagia, demikianlah sambutan saya dalam pembukaan sidang jemaat ini. Akhirnya, atas nama pemerintah Kota Ambon, kami ucapkan selamat bersidang. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian dalam seluruh tugas pelayanan dan pengabdian kita bersama. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Ambon par semua. Tabia. Persembahan pujian dari Saudara Willy Sopakua. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Oh, aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik,
teramat baik bagiku. Kita hidup sampai saat ini semua karena kasih dan penyertaan Tuhan. Kita ada sampai saat ini itu semua karena kemurahan dari Tuhan kita. Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah acara pembukaan persidangan ke-42 Jemaat GPN Galala Hatiwe Kecil. Selanjutnya kita akan bersidang, selamat mengikuti persidangan di Jemaat GPM Gati ke-42. Tuhan Yesus memberkati, Shalom. Selanjutnya kami persilahkan Bapak Majelis Pekerja Klasis Pulau Ambon Timur, Bapak Pitsai Mima, serta Bapak Pendeta Wayabula dan Bapak Ibu tamu undangan dipersilakan menuju ke tempat yang sudah disiapkan oleh panitia. Bapak Ibu peserta sidang, setelah ini ditahan dulu untuk lebih teratur saya akan memanggil sesuai sektor, sesuai urutan sektor agar kita bisa lebih teratur di depan. Bagi Bapak Ibu utusan sektor, selanjutnya kita akan mengikuti foto booth bersama dan sajian makan pagi. Untuk sektor yang akan saya panggil di sini secara bergiliran, dimulai dari sektor Bukit Sion. Kemudian diikuti oleh sektor Siloam. Bapak Ibu sekalian menuju ke tempat yang disediakan panitia di basement untuk sarapan pagi. Setelah sektor Siloam diikuti oleh sektor Tiberias dan Bethesda. Ya, sambil masing-masing sektor menuju ke basement, saya persilakan Bapak Ibu Pendeta serta majelis untuk mengambil bagian yang telah disiapkan panitia. Kita beralih kepada sektor Yarden dan Kalvari serta Getsemani.
Berikutnya diikuti oleh sektor Nasaret, Galilea, Efata, dan Efrata. Dan yang terakhir diikuti oleh sektor Tigris dan Yabok. Terlanjur karena harusnya lihat situasi. Karena dulu terlanjur lewat belakang, jadinya satu jaga di belakang supaya langsung arahkan ke foto bu.